Dimension of Chalux, Part 21. They smell me. Apa maksudmu sesuatu yang buruk? Apa aku tak bisa pulang? Tanyaku yang jelas lebih terdengar seperti sebuah tuntutan. Jelas aku menuntut akan hal ini. Aku ingin pulang. Ini bukan tempatku. Sekalipun aku nyaman berada di sini, aku tak bisa berada di tempat ini selamanya. Aku akan tetap kembali ke bumi. Aku berjanji akan memulangkanmu, tapi bukan kepulanganmu yang aku khawatirkan. Lean memutar pandangannya ke sekeliling tempat, mencoba mencari jawaban atas kegusaran yang tersirat jelas di matanya. Tapi perihal dirimu, jelas ada makhluk lain yang menginginkanmu saat ini. Maksud? Perkataanku terhenti saat sebuah tameng besi melayang tepat di hadapan tubuhku. Perlu waktu beberapa detik bagiku untuk menyadari bahwa tameng tersebut dilempar secara sengaja untuk melindungiku dari bola api panas yang mencoba melukaiku. Aku memutar pandanganku, memandang Ares yang masih menatap ke arahku dan Lean dengan raut wajah khawatir. Tameng itu jelas miliknya. Semuanya, waspada! Ares berteriak dengan kencang. Tetap berada di belakang tubuhku, ujar Lean dengan menarikku ke belakang tubuhnya. Serangan ini terjadi secara tiba-tiba. Tak ada satupun dari kami yang mengetahui siapa pelakunya. Apa yang akan kita lakukan? Gumamku hampir terdengar seperti bisikan. Lean mengabaikan perkataanku. Matanya terpejam bersamaan dengan tangannya yang terulur untuk menyentuh permukaan tanah. Ia berusaha untuk mengetahui keberadaan musuhnya melalui getaran tanah. Dia datang dari arah barat. Jelas ia mengincar Ros. Kalian tangani mereka dan aku akan membawa Ros pulang secepat mungkin. Ares dan Warren mengangguk, mematuhi ucapan Lean tanpa berucap sepatah kata pun. Ayo Ros. Lean menarik tanganku, membantu tubuhku untuk duduk di atas kuda hitam yang kami tumpangi sebelumnya. Belum sempat kuda ini berjalan, sebuah panah kecil melesat dan menancap dengan sempurna di lengan kananku. Membuat jeritan kecil berhasil meluncur dari bibirku. Aku menatap lenganku. Panah tersebut benar-benar menancap di sana. Sia! Lean mengumpat. Lean bergegas naik ke atas kuda yang kami tumpangi. Ia menatap mataku selama beberapa detik. Kau percaya padaku kan? Ujarnya. Apa? Ya Tuhan! Aku menjerit kencang saat ia mencabut paksa panah yang terdapat di lenganku dengan sekali tarikan. Ia melakukannya dengan sangat cepat, tanpa rasa bersalah. Di mana pikiranmu, ha? Teriakku dengan menatap darah yang mengalir di lenganku. Aku hampir menangis. Luka ini benar-benar perih. Rasanya sangat amat ngilu. Bahkan aku dapat merasakan lenganku yang berdenyut di sana. Dia gila. Dia pikir aku dirinya yang bisa menahan rasa sakit dengan mudah. Dengan cepat, ia mengusap darah yang mengalir di lenganku dan menarik sebuah kain dari sakunya. Lalu mengikatnya dengan kencang pada lenganku. Aku tak bisa berucap banyak. Hanya ringisan yang berhasil meluncur dari bibirku. Simpan amarahmu. Aku harus mengetahui panah ini beracun atau tidak. Kita obati nanti. Yang penting kita harus pergi dari sini sekarang. Ia melingkarkan tangan kanannya di sekitar tubuhku, membawaku lebih dalam pada dekapannya yang hangat. Aku menggeliat kecil dan semakin menyembunyikan kepalaku di dadanya. Mencoba menahan tangisku karena tanganku yang semakin berdenyut. Dan aku bisa merasakan tetesan air mengalir di sana. Itu darahku, dan darahku semakin mengalir dengan deras. Kuda yang kami tumpangi berlari dengan cepat, berusaha pergi dari tempat tersebut secepat mungkin. Sesekali aku mengintip dari celah pundak Lean. Aku dapat melihat Warren dan Ares yang kini tengah mengeluarkan cahaya berwarna biru, melindungi beberapa bola api panas yang mencoba menyerang mereka saat ini. Mungkin itu perisai? Aku tak tahu, tapi cahaya itu jelas melindungi Ares dan Warren. Kami semakin jauh meninggalkan Ares dan Warren. Aku bahkan tak bisa melihat mereka. Hanya suara dentuman kecil yang sesekali terdengar. Aku mendongak dan menatap Lean dari bawah. Lelaki itu tampak serius. Ia mengatup bibirnya rapat-rapat. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya saat ini. Sial! Ada apa? Ia diam, hanya memacu kudanya semakin cepat. Aku memutar pandanganku ke sekeliling.
Semuanya tampak aman. Tak ada yang mengikuti bahkan mencoba melukai kami. Lantas, apa yang membuatnya gelisah? Kuda yang kami tumpangi mulai memasuki pemukiman di Land Kingdom. Terlihat jelas dari simbol dedaunan yang terdapat di beberapa bangunan di sini. Dan aku dapat merasa Leon semakin mengeratkan dekapannya denganku. Sial, gumam Leon sekali lagi. Aku mendongak, menatap beberapa caluks yang kini berdiri memanjang di depan kami, menghalangi jalan kuda hitam yang kami tumpangi. Mereka, rakyat Land Kingdom. Beberapa dari mereka terlihat keluar dari tempat tinggalnya dan mulai berjalan perlahan di hadapan kami. Apa yang mereka lakukan? Tanyaku dengan berbisik kepada Leon. Tatapan mereka menyipit, satu persatu mereka berjalan mendekati kami. Tatapannya tak lepas dari diriku, dan itu membuat Leon memundurkan kudanya. Namun kami tak dapat berbalik arah. Situasi di belakang jelas jauh lebih buruk dari apa yang terjadi saat ini kurasa. Pangeran Leon, siapa gadis ini? Mengapa aromanya? Caluks itu menghentikan ucapannya dengan berjalan mendekati ke arah kami. Dengan gemetar ia mencoba menyentuh tubuhku, namun Leon menepisnya. Dia temanku, dia baik-baik saja, tak ada yang salah. Bisakah kalian memberikan aku jalan? Beberapa dari mereka mengangguk dan mulai membuka celah untuk kami berjalan. Tapi tampak beberapa dari mereka yang mencoba mendekatiku tanpa dapat kucegah. Tubuhku ditarik dari belakang hingga membuatku terjatuh dan tersungkur di tanah yang keras. Sial, punggungku sakit sekali. Dia bukan caluks! Leon melompat turun dari kudanya, kemudian menarikku untuk masuk ke dalam dekapannya. Aku memandang caluks di sekeliling kami dengan jantung yang berdegup kencang. Mereka semua menatapku dengan mata melebar dengan sempurna. Seakan tak percaya akan adanya diriku di hadapan mereka. Astaga, gadis itu bukan caluks. Pantas aromanya berbeda. Apa dia berbahaya? Biarkan aku membunuhnya, pangeran. Aku menyembunyikan wajahku di sebelah lengan Leon. Mereka tidak mengetahui siapa sebenarnya diriku. Dan parahnya, beberapa dari mereka justru mengatakan ingin mencoba membunuhku. Mengapa masalah yang kini kuhadapi justru bertumpuk semakin banyak? Tenanglah. Dalam sekejap suasana hening. Mereka semua bungkam saat mendengar perkataan dari Leon. Aku baru menyadari bahwa ini pertama kalinya Leon berucap keras di hadapan rakyatnya. Ia tak pernah seperti ini sebelumnya, dan semua ini tentu sedikit mengejutkan. Gadis ini memang bukan caluks, tapi ia temanku. Ia tak akan membahayakan. Kalian tak perlu khawatir. Aku berani menjaminnya dengan diriku sendiri. Darahku semakin deras mengalir. Bahkan sapu tangan yang tadi kini telah penuh berwarna merah. Darah ini mengalir deras menuruni lenganku, membuat usahaku menyeka darah yang mengalir kini terlihat sia-sia. Tapi pangeran, bagaimana jika? Aku yang menjaminnya, aku yang membawanya ke sini, dan aku yang akan bertanggung jawab. Semuanya bungkam. Sorot khawatir tetap terlihat di mata mereka. Namun mereka tak banyak membantah. Penjelasan yang Leon berikan sangat jelas untuk mereka. Bisakah aku meminta sedikit ramuan zahir? Darahnya tak bisa berhenti mengalir. Leon kembali membuka suara dengan menatap luka di lenganku, lalu mengedarkan pandangannya ke caluks di sekitarnya. Aku memilikinya, pangeran. Ada di rumahku. Silahkan. Seorang caluks wanita memberi isyarat agar aku dan Leon berjalan mengikuti mereka. Leon berjalan dan berhenti sesaat, lalu berbalik. Kalian bisa melanjutkan kegiatan kalian. Semua akan baik-baik saja. Kami berjalan mengikuti caluks wanita yang berniat membawa kami ke rumahnya. Rumahnya tak besar, sama seperti rumahku di bumi. Bisa dikatakan kecil. Namun ukiran dan bangunannya sangat indah, membuatnya terlihat mahal dan berkelas. Aku juga bisa melihat simbol daun di atas dinding bangunan ini. Hampir semua bangunan di sini mempunyai simbol yang sama, simbol Land Kingdom, simbol identitas mereka. Silahkan masuk, pangeran. Duduklah dimanapun kalian mau. Aku akan membawakan ramuannya sekarang juga. Terima kasih. Kami masuk dan duduk di bangku yang terbuat dari beberapa batang pepohonan tapi terlihat halus dan bersih.
Ruangan ini dipenuhi oleh tanaman dan terdapat lampion putih yang diisi oleh cahaya merah di dalamnya. Penerangan di ruangan ini. Wanita itu kembali membawakan satu buah mangkuk dengan cairan berwarna hijau di dalamnya. Ia tampak menunduk saat berhadapan denganku dan Lean. Tampak tak berani menatap kami secara langsung. Ini ramuan Zahir. Aku baru membuatnya beberapa jam yang lalu. Wanita itu meletakkan cairan itu di atas meja lalu meletakkan sebuah kain dan air biasa di sampingnya. Ini untuk membersihkan darahnya, Pangeran. Terima kasih. Kau bisa duduk. Ini rumahmu kan? Wanita itu tersenyum dan mengangguk, lalu lekas mengambil tempat yang berhadapan denganku dan Lean. Ia tetap menundukkan wajahnya, namun sesekali melirik penasaran ke arahku dan Lean. Lean menarik lenganku dan membasuhnya dengan handuk dan air bersih tadi. Airnya dingin seperti es. Itu membuatku sedikit tersentak saat menyesuaikan suhu air yang dingin dengan suhu badanku yang hangat. Lelaki itu mengambil cairan hijau yang dibuat wanita tadi, lalu lekas mengusapnya di bagian tubuhku yang terluka. Rasanya hangat dan licin seperti minyak. Namun cairan ini meresap dengan cepat ke dalam lukaku, seakan menyerap darah yang ingin keluar. Pelan-pelan. Mungkin akan aku coba. Ia meletakkan kembali mangkuk dan kain yang diberikan wanita tadi. Sesekali ia menoleh padaku, memastikan darahku benar-benar berhenti mengalir. Bisakah kau tinggal sebentar? Aku akan menyusul Ares dan Warren. Ia menatapku, lalu beralih pada wanita di hadapan kami. Tolong jaga dia. Jangan keluar sampai aku datang. Aku akan memasang perisai di rumahmu ini. Dengan senang hati, Pangeran. Ucapnya mengangguk yang segera diikuti olehku, memberi isyarat kami akan menuruti perkataan Lean. Lelaki itu bangkit dari duduknya lalu beralih menatapku. Jangan pergi keluar sebelum aku kembali. Kau paham, Ros? Iya. Gadis pintar. Lelaki ini bangkit dari duduknya lalu berjalan ke arah pintu dan membukanya, lalu menghilang seiring dengan pintu yang tertutup. Hening. Wanita di depanku belum membuka mulutnya. Ia hanya melirikku sesekali dari ujung matanya. Hai, siapa namamu? Oke, aku yang akan memulainya. Ia mendongakkan kepalanya menatapku, lalu tersenyum tipis. Merlin. Ia menatapku dengan sorot berbinar. Sesaat ia mengangkat telapak tangannya, lalu mengurungkannya, menarik kembali tangannya ke pangkuannya. Mungkin ia mencoba sebuah perkenalan melalui jabatan tangan. Aku Ros. Kuulurkan tangan kananku padanya yang lekas disambut baik oleh Merlin. Wanita itu tampak seumur dengan Warren, namun rambutnya hitam pekat, dengan mata biru laut yang pekat. Kami menarik tangan kami masing-masing. Matanya melirik ke arah lukaku yang sudah mengering. Masih sakit? Tidak. Maksudku tidak terlalu sakit. Ucapku terkekeh yang entah mengapa ia ikut terkekeh di hadapanku. Kau membuat ramuannya sendiri? Iya, dari buah Zahir. Namun diberi sedikit sentuhan Ovos untuk mengeratkan lukanya. Ovos? Iya, kotoran Aidos. Aku membulatkan mataku dengan sempurna. Kotoran Aidos? Oh, bagus. Membersihkan luka dengan kotoran hewan? Kotoran? Apa itu tidak berbahaya? Apa bersih? Apa fungsinya? Merekatkan luka. Kami sudah memakainya sejak para dewa menempati Epifron. Dan sejak saat itu kami memakainya dengan campuran daun Zahir yang dapat menghentikan pendarahan. Wanita itu beranjak dari duduknya dan membawa beberapa mangkuk berisi air dan ramuan di atas meja tadi. Tampaknya ia sedang membereskan sisa-sisa mangkuk tadi. Oh, aku ingat di bumi. Aku akan membersihkan piring sisa makanku dan berteriak dengan nada beberapa oktav bila Mike tidak membereskan sisa makanannya. Oh adikku, betapa aku merindukan sikapmu yang menyebalkan. Kusandarkan tubuhku di sandaran bangku yang kududuki. Merilekskan tubuhku. Wanita itu kembali dengan 2 gelas minuman di tangannya. Dan dari aromanya aku sudah hafal. Teh daun leksa. Tehmu, silahkan diminum. Ia meletakkan secangkir teh di depanku dan mulai meminum secangkir teh lain yang ia bawa. Terima kasih, gumamku dan mulai menyesap teh yang ia berikan
Entah sudah berapa kali aku meminum teh ini, tapi aku tak pernah bosan. Rasanya khas dan aromanya harum. Apa Epifron dulu dihuni oleh para dewa? Iya, dan perang besar terjadi karena salah seorang dari mereka serakah. Dan sejak saat itu mereka menghilang tanpa jejak. Aku mengangguk. Mungkin mereka telah lenyap sekarang, walau tak ada yang mengetahui kebenarannya. Tapi yang jelas dewa-dewa itu sudah tak ada lagi. Dan perang itu membuat Ratu Morven gugur dalam perang, walau jasadnya tak ditemukan. Tapi beberapa penjaga melihat Ratu Morven terkapar dengan banyak darah di tubuhnya dan menghilang saat hutan terbakar hebat. Ratu Morven? Ibunda Leanne? Leanne Morven? Merlin mengangguk. Oh ya Tuhan, pantas lelaki itu tak suka dan sangat sedih ketika aku membahas ibunya saat itu. Jasadnya belum ditemukan, dan aku yakin hal itu membuat Leanne semakin sedih dan terpuruk.